maka saya selaku ketua OC bertanggung jawab untuk mengorkestrasi. Aki-akide yang nanti akan kita bahas di muktamar. Di kita itu kan dituntut dua pihak bisa saling mempengaruhi. Diukurnya secara proses nih ya, diukurnya secara proses. Kita optimis sudah sampai melangkah pada angka 60-70% secara proses. Kepemimpinan kader peradaban adalah bagaimana di tengah arus perubahan yang sangat luar biasa gitu ya, kita masih tetap bisa meneguhkan identitas dan ruh perjuangan kita, tapi kita juga bisa menjawab tantangan yang ada. Banyak orang yang menganggap bahwa muktamar hanya sebagai agenda rutin organisasi, sekedar rapat besar, laporan kegiatan, lalu pemilihan kepengurusan baru ya. Tapi sebenarnya muktamar itu jauh dari itu atau jauh lebih penting dari itu. Betul. Di forum tertinggi ini arah juang itu bisa diluruskan kembali. Betul sekali. Kalaupun tidak dirombak dari dasar karena itu sudah menjadi patokan dari founding father, mungkin lebih menyesuaikan begitu ya. Improvisasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang makna muktamar, kemudian persiapannya seperti apa hingga relevansi kegiatan-kegiatan yang pra-muktamar hingga pasca muktamar. Mungkin nanti akan saya tanyakan nih mau ngapain nih pasca muktamar nih. Nah, bersama kita sekarang ada Kang Ridwan Rustandi. Izin. Ketua OC Muktamar 14 Pemuda Persis. Nah, nih kita akan berbincang tentang bagaimana muktamar dipersiapkan, apa saja tantangannya, kemudian mengapa forum ini menjadi begitu penting Kang bagi arah perjuangan organisasi. Selamat datang di podcast Teman Ngopi, teman ngobrol perkara pemuda Persatuan Islam. Kang, ini kalau sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, Kang, mungkin bisa diceritakan sedikit saja tentang peran Ketua OC nih. Seperti apa? Gitu. Bedanya sama SC apaan sih? Baik, terima kasih nih Kang Jibril, rekan-rekan seluruh kader pemuda Persis di Indonesia. Jadi alhamdulillah dalam kapasitas saya sebagai Ketua Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Muktamar ke-14 Pemuda Persis yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan April ya. Insya Allah kalau tidak ada perubahan lagi di tanggal 25 dan 26 April 2026 pasca Lebaran, insya Allah kita akan melaksanakan Muktamar ke-14 Pemuda Persis. Jadi dalam struktur kepanitiaan Muktamar ke-14 hasil musyawarah pimpinan lengkap pimpinan Pusat Pemuda Persis ya. Kemudian diperkuat lewat musyawarah kerja nasional yang kelima, terakhir kemarin yang di Lembang ya? Yang di Pangalengan. Pangalengan. Yang di Pangalengan tahun 2025 itu bulan Oktober ya. Kita menetapkan bahwa struktur kepanitiaan Muktamar ke-14 itu terdiri dari 3 bagian. Ada steering committee, ada badan promus, BP, dan ada organizing committee. Kalau steering committee itu bertanggung jawab pada aspek yang sifatnya arah dan kerangka strategis Muktamar ke-14 ini mau dibawa kemana gitu. Kemudian kalau badan promus, mereka bertanggung jawab dalam konteks bagaimana memastikan konun asasi, kaidah asasi dan kaidah daili pemuda Persis itu sesuai atau relevan dengan konteks yang berkembang hari ini. Maka mereka lebih fokus pada konteks bagaimana memastikan regulasi kita itu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Nah, maka organizing committee ini dia bertanggung jawab pada wilayah yang sifatnya teknis dan operasional. Tetapi eksekusinya. Tetapi walaupun eksekusi tetap saja dia harus bisa menerjemahkan apa yang kemudian ditetapkan oleh steering committee dan apa yang kemudian dikehendaki oleh badan promus. Jadi sebetulnya ada double kerja sebetulnya. Selain menyiapkan aspek-aspek yang sifatnya teknis, dia juga harus bisa mensinkronisasi antara apa yang sudah ditetapkan sebagai sebuah arah dan kerangka Muktamar ke-14 dengan apa yang menjadi substansi di badan promus itu sendiri. Begitu. Kalau sekarang ya, kan ketuanya ya, sebenarnya apa tanggung jawab utama dari organizing committee? Karena kita bertanggung jawab pada wilayah yang sifatnya teknis dan operasional, maka saya selaku Ketua OC bertanggung jawab untuk mengorkestrasi berbagai kebutuhan, termasuk juga memfasilitasi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya teknis dan operasional untuk seluruh rangkaian kegiatan Muktamar. Baik itu pra-nya, kemudian summitnya di puncak Muktamar itu sendiri, bahkan mungkin nanti di paskanya.
Tetapi kalau pasca kan maksudnya gini, kalau pasca muktamar itu cenderung sebetulnya lebih kepada tanggung jawab yang lain. Justru kita mah pembubaran panitia, pembubaran panitia, tapi jangan mau ke Pangandaran ya. Kalau kita lebih fokus pada rangkaian pra-muktamar sampai ke muktamar gitu. selesai. Muktamar nah, gitu. Kalau kita kan dari peserta itu biasanya melihat dari hasil muktamar. Betul. Kalau dari sisi panitia sebenarnya apa sih yang dilihat dari proses muktamar ini? Sebagai bagian daripada amanah musyawarah kerja nasional juga gitu, maka OC ini bertanggung jawab untuk memastikan rangkaian kegiatan muktamar ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian juga efektif dan efisien. Makanya kita membagi, ada agenda-agenda pramuktamar, ada agenda di muktamarnya. Oke, tapi berarti pramuktamar itu termasuk pekerjaan dari OC juga? Betul, secara teknis dan operasional itu difasilitasi oleh OC. Walaupun pada prakteknya nanti kita bersinergi, bersinergi baik dengan BP, Badan Perumus, maupun mungkin dengan struktur pimpinan pusat pemuda Persis secara keseluruhan, karena tidak bisa terpisahkan gitu kira-kira. Sekarang tuh panitianya lumayan banyak ya Kang? Berapa panitianya orang? Sebetulnya kalau dibandingkan muktamar ke-13 ya tahun 2021 cenderung sekarang lebih sedikit sebetulnya. Sedikit. Betul. Kalau dibandingkan muktamar ke-13 2021. Kalau sekarang yang inti-intinya kita dalam konteks tertentu hanya melibatkan unsur-unsur kepanitiaan dari level pimpinan pusat sampai pimpinan wilayah saja gitu. Okay. Sebetulnya ya, tetapi skema yang kemudian nanti di hari H itu atau menjelang hari H itu kita membuka apa yang disebut dengan relawan. Tahun volunteering. Volunteering tahun. Jadi kita kategorikan sebagai sebuah bentuk tahun gitu. Jadi kerelawanan itu bagian daripada tahun. Iya, tahun. Alal birri wa taqwa. Itu betul. Nah, Kang, ini kan tema kita hari ini adalah muktamar bukan sekedar agenda tapi amanah. Nah, menurut Kang Ridwan ini makna amanah dalam konteks muktamar itu apa sih? Ya, saya pikir gini, secara teologis dan normatif kita sudah memahami mengemban amanah itu berat ya. Amanah itu kan sesuatu yang kemudian harus kita laksanakan sebagai sebuah tanggung jawab. Dalam konteks tata kelola organisasi itu, amanah ini penting dilaksanakan sebagai bagian daripada bagaimana kita memunculkan reputasi kelembagaan, termasuk juga dalam konteks bagaimana membangun integritas. Baik integritas dari pimpinan terhadap kadernya, ataupun juga sebaliknya, integritas dari kader terhadap pimpinannya. Karena memang besar eksposurnya ya. Betul, karena bagaimanapun di kita itu kan dituntut dua pihak bisa saling mempengaruhi dalam konteks positif gitu ya. Pemimpin harus memberikan uswah, keteladanan, kader juga harus bisa mentaati apa yang kemudian menjadi kesepakatan dalam konteks organisasi. Nah, tentunya muktamar sebagai sebuah amanah itu adalah tanggung jawab seluruh. Makanya saya dalam beberapa kesempatan selaku Ketua OC menyampaikan bahwa kalau kita kategorikan muktamar itu sebagai sebuah hajat ya, hajat ini bukan hajat milik pimpinan pusat. Hajat milik semua. Tetapi hajat seluruh kader pemuda Persis. Kalau kita lihat di data terbaru ya, hasil pemutakhiran per Januari 2026, kita itu kan punya kurang lebih 6.732 kader. Itu yang sudah dimutakhirkan. Yang nanti akan sama-sama istilahnya turut serta bertahun untuk mensukseskan muktamar. Kalaupun tidak jadi peserta, jadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena kalau frame kita hanya memandang muktamar itu adalah tanggung jawab pimpinan pusat, berapa sih jumlah taskil pimpinan pusat? Tidak lebih dari 30 orang gitu. Artinya ya mungkin kalau itu hajat pimpinan pusat berarti hajat milik 30 orang saja. Tidak seperti itu. Nggak usah melibatkan yang lain. Itu makanya frame yang harus kita bangun, muktamar ini adalah hajat seluruh kader. Berarti memang itu adalah wajah dari forum tertinggi ya? Jelas, karena di aturan kita kan di situ tegas. Dalam konteks di KIDE lah ya, di Kaidah Dahili Pemuda Persis, di situ jelas bahwa ada beberapa forum musyawarah. Dan dari sekian forum musyawarah itu, baik yang sifatnya daily, kemudian sifatnya eventually, ataupun yang sifatnya tahunan lah ya, yearly. Satu diantaranya yang paling tertinggi itu adalah muktamar. Nah, makanya rekan-rekan kader pemuda Persis di Indonesia kita harus sama-sama menyatukan persepsi dulu, frekuensi bahwa muktamar ini bukan hajat pimpinan pusat, tapi hajat seluruh kader pemuda Persis. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya ini seberapa besar sih pengaruh dari keputusan muktamar terhadap
arah perjuangan organisasi ke depan, Kang? Oh jelas, sangat besar. Makanya kenapa kita selaku OC ya, yang ini ditetapkan di Muskernas ke-5 itu, ada rangkaian-rangkaian muktamar yang penting dan tidak terpisahkan dari bagian daripada muktamar. Satu misalnya kita mengawali dengan agenda pemutakhiran data. Kenapa pemutakhiran data ini diawalkan? Karena ini menjadi basis bagi kita untuk menentukan seberapa banyak nanti kuotasi peserta muktamar itu. Ini salah satu tahap yang paling penting. Ini tahap penting. Kenapa? Karena selama 5 tahun itu kan tidak mungkin stuck di situ. Apalagi pimpinan pusat kan sudah membangun kerangka juang ya, kerangka juang dakwah gitu ya. Artinya gini, berapa sih kader yang sudah direkrut selama 5 tahun ke belakang? Ya. Berapa yang mutasi, ya kan? Kemudian dikategorisasi. Trafficnya kan pasti akan ada perubahan di situ gitu. Makanya di penghujung sampai Januari 2026 kemarin kita menyelenggarakan rangkaian pertama pramuktamar itu adalah pemutakhiran data. Yang ini basis bagi kita untuk menentukan bagaimana kuotasi kepesertaan muktamar. Satu. Yang kedua, kemarin kita juga setelah itu melakukan apa yang disebut dengan tadarus qiyadi. Kita menginstruksikan pada seluruh kader di berbagai level pimpinan untuk menyelenggarakan tadarus qiyadi. Yang nantinya ini core-nya ada di BP sebetulnya. Tetapi kita sebagai OC memfasilitasi. Jadi sebenarnya itu sebenarnya core BP. Betul, core BP. Yang masuk ke belanja masalah itu ya? Ya, BP mengistilahkan dengan istilah belanja masalah. Kemudian nanti ada daftar inventarisir masalah. Sekarang kan tahapannya sudah ke mitigasi ya. Nah, mitigasi itu kan nanti gini, apa yang dilakukan oleh BP dalam rangkaian tadarus qiyadi itu sampai nanti ada mitigasi dan lain sebagainya, BP sudah membuat roadmap yang cukup lengkap menurut saya. Itu nantinya jadi dasar bagi kita untuk membuat drafting Ki-Akide yang nanti akan kita bahas di muktamar. Nah, gitu. Itu yang kedua. Ini pola ini dibangun agar bottom up polanya. Jadi betul-betul membangun partisipasi dari seluruh level pimpinan. Jadi bukan kehendak bukan kehendak elit. Bukan kehendak elit pemuda Persis dalam hal ini di PP, di PW. Gitu, tapi lain elit globalnya. Lain Sunda Empire-nya. Tapi lain Persis Empire nih. Tapi ini partisipasi yang sengaja dibangun dari bawah gitu, agar faktual dan potensial, istilahnya kayak gitu. Nah, ini penting. Kemudian yang ketiga, kita menyelenggarakan tahun. Nah, ini yang tahun muktamar ini yang harus kita kita kuatkan kembali, masifkan kembali, karena per hari ini yang jadi kendala besar bagi kita selaku panitia OC ya. Dalam konteks bagaimana memasifkan ya, mengoptimalkan gerakan tahun muktamar ini. Nah, ini yang paling berat yang mana? Ini paling berat itu ya tidak ada yang berat sih sebetulnya ya. Kalau semuanya berkesadaran gitu sebetulnya mah. Yang paling berat itu ya menentukan momentum yang tepat aja. Karena kita menyadari lah mungkin ya di berbagai situasi, kondisi, kader-kader juga kan istilahnya heterogen kan ya, berbagai kondisinya. Makanya kita terus berupaya itu. Yang keempat dan kelimanya Muspimnas yang kemarin sudah kita laksanakan di Jayagiri Lembang, dan yang terakhir baru kemudian nanti muktamar. Nah, ini dari sisi OC ini bagaimana panitia ini memastikan bahwa muktamar selain berjalan dengan tertib, lancar, itu tapi juga substantif gitu kan. Betul. Itu gimana cara memastikan? Ya makanya disinilah ya kenapa dari awal ada 3 struktur kepanitiaan. Itu bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang efektif dan efisien. Masing-masing kan punya core masing-masing nih. Jadi dari 5 rangkaian yang tadi nanti bisa dipetakan mana yang menjadi core utama OC itu pada wilayah mana, core utama BP pada wilayah mana, core utama SC pada wilayah mana. Nanti tinggal disinkronisasi, jelas semuanya berada di bawah tanggung jawab ketua umum kan gitu. Tetap pucuk tertingginya ada di ketua umum gitu kira-kira. Dalam konteks yang sifatnya strategis, kemudian yang sifatnya substantif tadi dalam konteks aturan dan lain-lain sampai ke wilayah teknis, kita bertiga yang kemudian berkoordinasi gitu. Memang sulit itu terutama untuk kendala-kendala yang sifatnya teknis sebetulnya Kang Gibril, dalam arti gini ya, karena kita tahu bahwa kader-kader pemuda Persis itu kan terdiseminasi ya, menyebar di berbagai leading sosial, kemasyarakatan, keumatan. Artinya tugas mereka bukan hanya di pemuda Persis saja, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha dan sebagainya. Ya artinya kita sebisa mungkin di tengah keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, betul materi
kita betul-betul bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada gitu. Nah, kalau begitu sebenarnya apa harapan apa harapan atau arah besar yang memang diharapkan dari muktamar yang sekarang? Oh iya, Kang? tadi. Dari Jadi cita-cita apa gitu? Muktamar ini penting karena kalau kita membaca di Kiadan Kide, setidaknya ada 3 hal yang penting dalam konteks muktamar. 1, muktamar ini menentukan arah perjuangan pemuda Persis setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Ya. Kira-kira mau seperti apa dan bagaimana gitu. Yang kedua, secara prosedural nanti muktamar ini juga akan mengambil pertanggungjawaban dari kepengurusan ataupun taskil masa jihad sebelumnya gitu ya. Apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun ke belakang, proses tanggung jawabnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam konteks memastikan arah gerak ini juga kita akan membahas produk-produk muktamar yang penting. Dan produk utama yang akan dibahas di muktamar itu ya Kiadan Kide. Kia ini kan menjadi semacam apa ya, dalam konteks organisasi itu kan Kiadan Kide ini dalam konteks organisasi disebutnya Kitab imunitas, suci. betul, kitab suci atau imunitas organisasi. Ini yang akan menentukan arah organisasi untuk 5 tahun ke depan, bahkan mungkin 10 tahun, 15 tahun Kapayun teh akan seperti apa kira-kira. Karena bagaimanapun atau siapapun ketuanya selama melaksanakan Ki Akide Nah, itu benar-benar aja gitu. Betul. Jadi Ki Akide ini penting sebagai perisai lah, sebagai imun bagi organisasi yang nanti akan menjadi kerangka ya, ataupun juga menjadi apa ya, menjadi kerangka ataupun juga menjadi panduan bagi seluruh pimpinan untuk menyelenggarakan organisasi 5 tahun ke depan itu seperti apa. Baru yang terakhir di muktamar itu kita juga akan menentukan nahkoda baru, ketua baru lah, ketua umum yang nanti baru. Kenapa ini penting ya? Keseluruhannya itu tiada lain bertujuan untuk memastikan agar roda kaderisasi, roda perjuangan organisasi itu tetap berjalan. Nah, kalau menurut Kang Ridwan nih, indikator keberhasilan dari muktamar itu apa? Indikator keberhasilan. Kita merancang ya, ada beberapa standarisasi yang sudah kita rancang, terutama dalam kerangka OC ya. Dalam kerangka OC. Pertama, dalam konteks pemutahiran, kita menetapkan pemutahiran itu maksimal selesai di per Januari 2021 dan itu alhamdulillah selesai. Kemudian dalam konteks Tadarus Kiadi. Ya. Tadarus Kiadi kita bersinergi dengan BP ya, terus koordinasi dengan BP, sudah membuat roadmap langkah-langkah mitigasi dan tahapannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini kan bagian daripada indikator. Kalau kita menyebutnya sebagai objektif OKR ya, objektif key result. Kita memastikan bahwa secara proses sesuai dengan apa yang ditetapkan, secara hasil outcome luarannya juga sesuai dengan apa yang kemudian kita inginkan. Kemudian juga dari sisi aktivitas untuk konteks Turba kita sudah keliling di 18 zona secara offline maupun online. 16 zona kita laksanakan secara offline, 2 zona kita laksanakan secara online. Itu bagian daripada proses yang harus dilakukan oleh panitia OC. Dan kemudian juga kita menyelenggarakan 3 FGD target sebetulnya. Tetapi yang realisasi sebagai agenda pramuktamar itu baru 2, hanya 2. Karena yang terakhir pada akhirnya kita skip ya, cancel aja dengan berbagai pertimbangan. Tapi mudah-mudahan nanti bisa masuk bagian daripada rangkaian pembuka di muktamar, di summitnya. Nah, baru yang terakhir ya, indikator yang paling penting adalah bagaimana kemudian semuanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Kemudian produk juga ditetapkan bersama-sama di muktamar, termasuk juga terpilihnya ketua baru. Itu indikator kesuksesan bagi kita penyelenggaraan muktamar. Sekarang udah berapa persen kan persiapan? Untuk mengukur berapa persen sebetulnya agak sulit ya. Karena gini, kalau diukurnya secara proses nih ya, diukurnya secara proses, kita optimis sudah sampai melangkah pada angka 60-70% secara proses nih. Secara proses, secara aktivitas sudah sampai ke 70% lah dari seluruh rangkaian itu. Tetapi dari sisi hasil, luaran-luaran yang diharapkan ini masih minim. Satu di antaranya yang menjadi kekhawatiran kita adalah gerakan tahun nih. Tahun muktamar itu yang agak jadi evaluasi kita bersama. Terakhir di forum besar ya, ada SC, kemudian BP, OC. Memang kita hari ini di tengah keterbatasan waktu sedang memfokuskan dulu pada gerakan tahun ini kita. Kenapa? Karena sejauh ini dari seluruh rencana ya, dari seluruh rencana persiapan muktamar yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan,
dan akan terus dilakukan. Yang paling kendala besar itu berkaitan Di dengan tahun. tahun muktamar. Oke, Bang. Terutama tahun dalam konteks infak muktamar ya, karena kan tahun itu banyak. Kita membagi ada tahun yang sifatnya material, ada tahun yang sifatnya non material. Kalau yang material itu terutama berkaitan dengan infak peserta dan infak kader. Baik, baik. Terakhir Kang, ini pesan Kang Ridwan nih ke kader pemuda Persis terkait makna muktamar, kemudian terkait dari tahun tadi. Baik, seluruh kader pemuda Persis yang dimuliakan oleh Allah di seluruh Indonesia, di berbagai level pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, bahkan di pimpinan jamaah. Kita harus menyadari bahwa tahun 2026, tepatnya di bulan Maret, pemuda Persis itu sudah berusia 90 tahun. Di usia 90 tahun ini tentu tidak mudah bagi kita untuk bisa menjamin apakah roda organisasi ini akan berjalan sesuai apa yang kita kehendaki atau tidak. Yang harus kemudian kita pelajari dari para founding fathers itu, beliau-beliau itu sukses mempertahankan Jamiah Pemuda Persis sampai usia 90 tahun. Artinya ada PR besar yang harus dilakukan oleh kita sebagai kader pemuda Persis di masa kini dan masa mendatang. Apa PR itu? Kita harus bisa memastikan apakah dakwah pemuda Persis itu akan sampai pada usia 100 tahun. Apakah dakwah pemuda Persis itu akan sampai pada abad yang kedua. Artinya ada persiapan-persiapan besar. Nah, saya pikir momentum muktamar ke-14 yang akan kita selenggarakan di bulan April ini adalah momentum besar yang penting bagi kita semua. Bukan hanya sebatas transisi kepemimpinan dari A ke B, bukan hanya sebatas mengganti ketua umum yang baru, yang lama dengan yang baru, tapi yang paling penting adalah kita menyamakan kembali giroh, semangat perjuangan kita, termasuk keteladanan kepemimpinan kita untuk memastikan dakwah pemuda Persis itu bisa berdampak, bisa dirasakan berbagai kalangan gitu. Nah, muktamar ke-14 pemuda Persis ini sesuai dengan tema besarnya, kita mengusung kepemimpinan kader peradaban. Artinya sudah saatnya bagi kita pemuda Persis untuk bahu-membahu bertahun, karena kebaikan itu tidak bisa dilakukan secara individual, kebaikan itu sifatnya kolaboratif dan kolektif. Maka kepemimpinan kader peradaban adalah bagaimana di tengah arus perubahan yang sangat luar biasa gitu ya, kita masih tetap bisa meneguhkan identitas dan ruh perjuangan kita, tapi kita juga bisa menjawab tantangan yang ada. Nah, di muktamar ke-14 kita harus sama-sama membahu-membahu untuk melakukan gerakan tahun itu. Satu diantaranya bahwa hajat ini bukan hajat pimpinan pusat saja, tapi hajat seluruh kader pemuda Persis dimanapun Anda berada. Iya, baik. Terima kasih Kang Ridwan atas insight dan penjelasan yang mahal ini, luar biasa. Di sela-sela kegiatan beliau yang padat, ini kami menyempatkan untuk tag sekarang, luar biasa. Dari kampus ini langsung ya? Dari kampus biasa. Bukber kampus. Baik, dari perbincangan ini kita banyak belajar tentang persiapan, tentang makna filosofis dan sebagainya. Karena di forum ini nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang menjadi cita-cita kita ke depannya. Betul. Meskipun bukan cita-cita besarnya, karena garis besarnya sudah ditentukan oleh founding father, mungkin nanti akan ada penyesuaian, inovasi dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi telah menyimak podcast Teman Ngopi ini. Terima kasih Kang Ridwan Rusandi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Jibril Abdurrahman. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.